lebih baik kita beli mahal tapi valid daripada kita beli murah tetapi tidak sesuai dengan harapan. Seperti itu teman-teman. Awal-awal juga halo, selamat sore teman-teman pengangguran dimanapun berada. Kali ini saya ingin bercerita tentang bagaimana awal-awal saya menanam anggur ya. Ide menanam anggur ini saya dapat dari YouTube ya, nonton YouTube para suhu yang sudah berhasil. Saya tonton, terus saya tertarik untuk menanam anggur. Yang kedua, karena saya penasaran ingin menikmati buah anggur secara langsung teman-teman. Jadi bagaimana sih rasanya anggur ketika kita petik langsung dan kita makan? Tentunya akan terasa segar ya. Jadi saya berinisiatif untuk membeli bibit di online shop ya, di online shop dengan harga yang relatif murah tuh waktu itu teman-teman. Cuman yang saya dapatkan itu bukan jenis atau varian yang valid, karena sering saya dapatkan itu jenis rootstock ya, seperti Isabella, Alfonso ataupun Redmaster teman-teman. Ketiga jenis itu biasanya hanya untuk digunakan untuk batang bawah atau rootstock. Jadi itu bisa berbuah, cuman nanti rasanya tidak seenak atau semanis jenis impor ya. Seperti yang ada di belakang saya ini jenisnya Ninel teman-teman. Ada juga jenis AK, ada jenis Julian, ada jenisnya Dixon. Itu saya dapatkan di online shop dengan harga ya lumayan mahal ya. Buat saya pemula lumayan mahal. Karena ketika saya beli yang murah itu belum tentu valid teman-teman, karena yang kita dapatkan seperti yang saya dapatkan itu yaitu jenis rostock gitu. Jadi buat teman-teman pemula jangan tergiur dengan harga yang murah. Lebih baik teman-teman beli di tempat-tempat atau yang sudah reputasinya baik gitu, reputasinya bagus. Di YouTube banyak suhu yang sudah mengembangkan jenis-jenis impor. Itu silakan beli di tempat seperti itu ya. Jangan sembarangan membeli anggur dengan harga murah tetapi yang datang mengecewakan gitu. Itu yang saya alami beberapa kali ya, bukan beberapa kali lagi, sering. Jadi lebih baik kita beli mahal tapi valid daripada kita beli murah tetapi tidak sesuai dengan harapan. Seperti itu teman-teman. Awal-awal juga saya sering mengalami gagal ya, gagal dalam menanam anggur, seperti stuck atau bahkan mati. Banyak yang mati. Itu karena kesalahan saya terhadap perlakuan media tanam ataupun perawatannya tidak baik. Tanam, teman-teman sebaiknya menggunakan media seperti tanah lapuk, terus pakai sekam bakar, sekam lapuk, dan kuhe kambing. Itu media yang bagus untuk tanaman anggur itu bisa berkembang dengan baik dan cepat ya. Kalau kita pakai media tanah itu perkembangan anggur tidak akan bagus teman-teman, karena akarnya itu akan tidak mau berkembang, karena anggur itu butuh media yang poros. Ketika disiram nanti airnya itu akan segera turun ya, tidak mengendap di bagian bawah daripada media itu.
Jadi pergunakanlah media yang poros. Yang kedua, setelah tanam jangan dipupuk dulu, biarkan beberapa minggu, nanti baru diberikan pupuk untuk merangsang pertumbuhan bibit yang kita tanam. Kalau kita support dengan banyak pupuk, nanti bisa OD ataupun bahkan mati ya, seperti awal-awal saya lakukan. Saya ingin punya anggur dalam hitungan minggu atau bulan itu sudah bisa berbuah gitu. Jadi kita jangan berpikir untuk berbuah dulu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana anggur itu tumbuh dengan baik, percabangannya banyak. Nanti ketika waktunya itu berbuah, pasti berbuah teman-teman. Saya buktinya menggunakan hanya pupuk kambing ya, pupuk kambing bisa berbuah. Inel Julian saya sudah berbuah beberapa kali ya, kemarin terakhir 16 dompol dalam satu pohon, dan itu hasilnya cukup memuaskan buat saya sebagai pemula. Jadi tidak perlu banyak pupuk ini itu ya. Kalau saya, kalau mau ini itu juga boleh gitu, nggak ada yang tidak boleh ya. Kalau di tempat saya itu saya menggunakan cuma pupuk kue kambing teman-teman, tapi hasilnya bisa berbuah juga. Tidak perlu pupuk pembuahan atau apa ya buat di tempat saya. Yang penting nanti setelah percabangannya bagus dan sudah berkayu, kita potong saja dan menghasilkan bunga teman-teman. Jadi saya tidak pernah pusing ya untuk saya menggunakan pupuk ini pupuk itu. Cukup saya sediakan pupuk kue kambing ketika waktunya dipupuk ya, sekitar sebulan sekali ya saya pupuk, dan hasilnya seperti di belakang ini ya, subur juga gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan pupuk yang ada di rumah seperti cucian beras atau sampah-sampah organik ya, di fermentasi dulu ya, nanti bisa digunakan itu teman-teman. Demikian teman-teman ulasan saya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan ya dengan pengalamannya, seperti pengalaman suhu-suhu yang sudah benar-benar ya berhasil dalam hal pengangguran, bisa saling sharing ya. Di sini saya selalu membuka ruang untuk berdialog buat teman-teman, saling berbagi pengalaman ya tentang anggur. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat sore.